Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channelnya Govlog ID. Nah, di video kali ini kita akan membuat pagar minimalis menggunakan kombinasi lisplang GRC dan baja ringan. Tentu saja dengan menggunakan kedua bahan tersebut, untuk pembuatannya akan sangat mudah, kemudian lebih rapi, lebih awet, dan jauh lebih murah. Oke, seperti apa untuk prosesnya? Tonton videonya sampai habis. Oke, jadi ini area yang akan kita pasangi pagar, dan tentu saja langkah yang pertama kita harus mengukur dulu untuk panjang dan tinggi dari area tersebut ya, agar kita bisa mendapatkan angka untuk berapa lembar dan berapa batang baja ringan dan lisplang yang harus digunakan. Oke, jadi yang pertama kita akan ukur untuk panjangnya terlebih dahulu. Nah, setelah kita mendapatkan panjang dari area yang akan kita pasang pagar, yaitu di sini untuk panjangnya ini kurang lebih 2 meter 3 cm ya. Nah, kita akan dekatkan dulu untuk kameranya. Nah, ini bisa teman-teman lihat ukurannya, ini 2 meter 3 cm untuk panjangnya ya. Dan kemudian untuk tingginya kita harus ukur juga ya. Dan untuk tingginya saya sudah mendapatkan angka ini 75 cm. Oke, jadi untuk area yang akan kita pasang yaitu 2 meter dan untuk tingginya 75 cm. Kemudian untuk lisplangnya ini saya sudah sediakan 2 lembar saja untuk lisplang GRC nya seperti ini ya. Dan nanti kita akan potong dan kita akan belah juga sesuai dengan ukuran yang sudah saya dapatkan tadi, yaitu untuk panjangnya 2 meter 3 cm, kemudian untuk tingginya 75 cm. Oke, kemudian yang harus disiapkan lagi selanjutnya yaitu tentu saja baja ringan ya. Nah, di sini untuk baja ringan saya menggunakan baja ringan dengan ukuran 75 mili ya. Nah, ini C75 kali 0,75 mm kali 6 meter ya, dengan merek Prima Inti Trust. Nah, di sini saya beli seharga Rp90.000 ya untuk satu batangnya. Karena untuk panjangnya ini 2 meter 3 cm, jadi kita akan potong untuk baja ringannya ini kita lebihkan ya, karena kanan kirinya kita akan tutup untuk baja ringannya, jadi kita lebihkan untuk potongnya 2 meter 10 cm ya, karena untuk penutup kanan kiri dari baja ringannya ini kurang lebih masing-masing 3 cm ya. Oke, kemudian kita akan tandai dan kita akan potong ya. Di sini saya potong menggunakan gerinda tangan. Nah, di garisan yang 2 meter 10 cm ini kita potong habis ya. Kalau teman-teman gak punya gerinda tangan bisa menggunakan alat potong baja ringan. Oke, kemudian kita garis lagi dari ujungnya, kita ambil dengan ukuran 3 cm, kemudian kita garis sekelilingnya seperti ini. Dan kemudian kita akan potong untuk bagian sampingnya saja ya. Kemudian nanti untuk lebarnya tidak kita potong ya. Oke, kemudian kita akan gunting sedikit ya. Nah, ini lebih enak pakai gunting untuk potong yang sedikit ini. Kemudian kita potong juga miring, kemudian kita tekuk ke dalam sedikit untuk samping-sampingnya dan kita tekuk supaya bisa masuk ke dalam ya. Nah, ini kalau misalkan susah masuk, ujungnya bisa dipotong miring juga ya seperti ini. Nah, baru kemudian kita tekuk ya biar bisa masuk ke dalam. Nah, kurang lebih seperti ini ya untuk tutupannya. Nah, bisa teman-teman lihat ini sudah terlihat rapi. Kemudian nanti kita akan kencangkan menggunakan ripet ya di setiap sisinya biar lebih kuat lagi. Nah, ini tutupan ini nanti kita akan fungsikan untuk mengencangkan baja ringannya ke temboknya. Nah, ini kita lobangi dulu, dan ini untuk ripetnya saya menggunakan ripet 3 mili ya. Dan ini saya bor menggunakan mata bor 4 mili. Nah, seperti ini. Kemudian kita pasang ripetnya. Nah, ini opsi saja ya. Kalau teman-teman mau pakai sekrup juga boleh, dan lebih kuat juga menggunakan sekrup. Tapi nanti biar lebih rapi saja ya, di sini saya pakai ripet seperti ini biar tidak banyak tonjolan. Oke, jadi ini satu sisi sudah kita tutup seperti ini, dan nanti untuk sisi satunya lagi kita akan bikin juga seperti ini.
Oke, setelah baja ringannya sudah kita urus ya, tadi sudah selesai. Kemudian lanjut kita akan ukur untuk list plang GRC-nya. Tadi sudah kita ukur ya, untuk ketinggian dari pagarnya tadi 75 cm. Jadi kita akan potong list plangnya lebih pendek ya, lebih pendek 5 cm biar nggak kena ke bawah temboknya. Jadi kita akan potong 70 cm ya, seperti ini. Saya potong menggunakan gerinda tangan biar lebih cepat saja. Kalau teman-teman nggak punya gerinda tangan, teman-teman juga bisa memotong list plang GRC menggunakan gergaji besi ya. Oke, dan untuk satu lembar list plang ini saya beli seharga 35 ribuan ya. Dan kita potong dengan panjang 70 cm ya. Jadi untuk satu lembar ini bisa mendapatkan 3 potong dengan masing-masing panjang 70 cm ya. Dan kemudian nanti setelah kita potong dengan ukuran 70 cm, kita akan belah juga ya menjadi 2 bagian dengan masing-masing bagian ukurannya 10 cm ya. Jadi ini untuk lebar list plangnya 20 cm. Kemudian kita akan belah lagi ya menjadi 2 bagian dengan masing-masing ukuran 10 cm. Jadi untuk satu lembar list plang ini kita bisa mendapatkan pagar dengan jumlah 6 buah pagar. Kita akan belah dengan masing-masing ukuran 10 cm. Dan ini sudah kita garis juga menggunakan pensil ya, biar lebih mudah untuk membelahnya ya, patokan untuk gerinda tangan. Kita belah menjadi 2 bagian dengan masing-masing bagian ukurannya 10 cm. Nah, kurang lebih seperti ini setelah kita potong dan kita belah untuk list plangnya. Jadi kita mendapatkan list plang dengan ukuran lebar 10 cm dan tinggi 70 cm. Jadi untuk 2 lembar list plang kita bisa mendapatkan 12 pagar ya, dengan ukuran yang sudah saya sampaikan tadi, yaitu tinggi 70 cm dan lebar 10 cm. Oke, kemudian kita masuk proses pengecatan, dan di sini saya akan politur vernis saja ya, biar untuk tekstur serat kayunya ini, motif kayunya ini lebih keluar dan lebih mengkilap ya. Dan untuk video proses pengecatannya saya sudah upload di video sebelumnya ya, khusus karena untuk proses pengecatannya ini ada acaranya juga ya, dan biar lebih pendek untuk videonya, jadi untuk proses pengecatan saya sudah upload di video sebelumnya biar lebih detail ya. Oke, setelah tadi kita cat untuk list plang GRC nya, kemudian sekarang kita kembali ukur untuk panjang dari baja ringannya. Jadi ini untuk baja ringannya panjangnya 203 cm atau 2 meter 3 cm ya. Jadi untuk panjangnya 200 cm kita bagi 12. Kenapa kita bagi 12? Karena untuk jumlah pagar list plangnya ada 12 buah ya. Jadi setelah 200 meter kita bagi 12, kita sudah mendapatkan panjang kurang lebih 16 cm. Jadi kita garis pada baja ringannya masing-masing 16 cm. Untuk nanti posisi list plangnya ya, biar rata ya untuk jarak antara satu pagar dengan pagar yang lainnya. Nah, kita titik terlebih dahulu ya, seperti ini 16 cm. Baru kemudian nanti kita akan garis. Nah, setelah kita garis kita akan coba untuk posisikan list plang GRC nya ya untuk pagarnya. Nah, jadi seperti ini ya kurang lebih untuk posisinya. Jadi untuk list plangnya dipaskan pada garisnya seperti ini. Nah, biar nanti jaraknya antar satu list plang dan list plang lainnya ini tidak besar kecil ya, jadi sama seperti ini. Nah, ini kurang lebih seperti ini ya. Jadi untuk garisnya difungsikan untuk posisi pemasangan list plangnya ya. Nah, kemudian untuk garisnya kita akan garis juga pada baja ringan yang lain ya. Jadi biar tidak perlu mengukur lagi, tinggal kita garis saja seperti ini. Nah, ini untuk satunya lagi kita akan pasang di bawah dan di tengah ya.
Nah, kemudian setelah kita tadi gambar dan garis untuk baja ringannya, kemudian masuk pada proses pengeboran. Nah, jadi ini untuk bagian tutupnya kita bor untuk nanti kita pemasangan dinabol ke tembok ya. Nah, ini untuk pengeborannya saya akan lobangi dulu menggunakan skrup ya, skrup baja ringan, karena saya gak punya untuk mata bor yang besar ya. Dan untuk dinabolnya ini ukurannya 12 mili. Dan saya tidak punya mata bor ukuran 12 mili, jadi menggunakan mata bor 10 mili saja, tapi digoyang-goyang seperti ini ya. Nah, biar kita bisa mendapatkan lubang yang lebih besar. Kemudian kita coba masukkan untuk dinabolnya. Nah, dikira masih kurang pas, kita lubangi lagi ya, kita goyang-goyang lagi untuk pengeborannya sampai untuk dinabolnya bisa masuk. Dan untuk setiap sisinya kita lakukan cara yang sama ya. Kita lubangi dulu menggunakan skrup baja ringan, kemudian baru kita perbesar menggunakan mata bor. Oke, setelah tadi kita bor untuk lubang dinabolnya, sekarang kita bor untuk pemasangan pagar lisplangnya. Dan ini hanya opsi saja, teman-teman bisa langsung pasang untuk pagarnya ya, juga bisa dilobangi dulu seperti saya ini ya. Jadi ini hanya opsi saja. Kalau ini saya lobangi biar nanti untuk proses pemasangan pagarnya gak meleset ya, biar tepat ya, dan biar lebih mudah saja. Dan ini saya lobangi menggunakan skrup baja ringan ya, biar lebih kecil untuk lubangnya, karena nanti untuk pemasangan pagarnya saya menggunakan skrup roofing yang lebih besar ya dan lebih panjang. Oke, lanjut sekarang ke proses pemasangan untuk baja ringannya. Dan ini seluruh sisinya sudah kita lobangi, dan saat teman-teman lihat ini dinabolnya sudah masuk ya. Jadi tinggal kita bor untuk temboknya saja. Nah, ini untuk dinabolnya ukurannya 12 mili. Oke, dan ini untuk lubang pagarnya juga sudah kita lubangi ya untuk pemasangan pagarnya. Dan ini opsi saja ya, saya ulangi lagi nih, opsi, teman-teman bisa langsung pasang saja untuk pagarnya tanpa dilubangi dulu baja ringannya. Oke, sekarang kita akan pasang untuk baja ringannya ke temboknya dulu ya, dan satu saja bagian atas, dan kita tandai dulu untuk pemasangan titik dinabolnya ya. Nah, di sini saya bor menggunakan mata bor 10 mili juga ya, ukurannya jauh lebih kecil, tapi nanti kita goyang-goyang saja ya biar dinabolnya bisa masuk, karena saya gak punya mata bor 12 mili ya. Jadi untuk menggunakan mata bor 10 mili juga bisa ya. Kita goyang-goyang sedikit biar lubangnya lebih besar, kemudian kita masukkan dinabolnya menggunakan palu seperti ini. Oke, setelah dikira masuk ya, lubangnya cukup untuk kita masukkan dinabolnya, kemudian dinabolnya kita cabut lagi ya. Oke, dan kita sudah dapat satu lubang untuk dinabol. Kemudian untuk sisinya lagi kita lubangi juga sama ya. Oke, dan jangan lupa untuk sisi satunya juga kita harus ukur terlebih dahulu ya. Jadi untuk ketinggiannya ini jarak dari atas ke baja ringannya ini kurang lebih 10 cm ya. Jadi biar nanti pagarnya lurus dengan temboknya ya. Jadi untuk pagarnya pun tingginya 10 cm ya, dari ujung pagar ke baut roofingnya. Nah, kemudian kita tandai juga sama ya, untuk prosesnya seperti tadi. Yang penting dinabolnya bisa masuk saja. Oke, sekarang kita akan coba pasangkan untuk baja ringannya ya. Nah, seperti ini. Nah, ini sudah pas ya. Kemudian kita masukkan untuk dinabolnya. Nah, ini memang agak sulit ya karena untuk posisinya di bawah. Nah, ini dinabolnya sudah masuk, kemudian kita kencangkan, jangan lupa ringnya jangan sampai ketinggalan ya. Nah, ini kita kencangkan dulu pakai tangan, baru kemudian nanti kita kencangkan menggunakan kunci, dan harus benar-benar kencang ya biar baja ringannya gak goyang nanti. Dan ini untuk pengencangannya menggunakan kunci 12 ya, karena untuk ukuran dinabolnya ini 12 mili. Nah, ini untuk sisi satunya lagi juga sama ya, kita masukkan dinabolnya menggunakan palu biar benar-benar masuk ke dalam. Baru kemudian kita kencangkan menggunakan ring dan murnya. Nanti kita kencangkan menggunakan kunci 12 seperti ini ya.
Oke, jadi sebelum proses pemasangan baja ringan yang kedua, jadi kita akan coba pasang dulu untuk displangnya, dan ini hanya opsi lagi ya, jadi teman-teman bisa pasang ketiga baja ringannya dulu baru kemudian pagarnya. Nah, kalau di sini saya pasang pagarnya dulu seperti ini, baru kemudian nanti untuk baja ringan yang kedua dan ketiga menyusul ya, karena untuk posisinya ini baja ringannya akan mengikuti posisi dari pagarnya. Kenapa? Karena nanti untuk ukurannya, jadi dari atas ke sekrup yang pertama ini jaraknya 10 cm, kemudian dari sekrup yang pertama ke sekrup yang kedua atau yang ke tengah ini panjangnya 25 cm, kemudian dari tengah ke bawah ke baja ringan yang ketiga ini panjangnya 25 cm. Jadi agar posisi baja ringannya pas ada di tengah-tengah ya, biar gak meleset, jadi kita pasang pagarnya terlebih dahulu ya, baru kemudian baja ringannya. Oke, kemudian ini proses pemasangan baja ringan yang kedua, dan ini untuk posisinya tepat di tengah-tengah. Jadi dari atas ke bawah ini jaraknya 25 cm, dan tadi saya sudah coba sekrup, jadi posisinya sudah pas ya. Nah, seperti ini kita sekrup untuk seluruh pagarnya pada baja ringan yang kedua ya. Nah, setelah seluruhnya disekrup, baru kemudian kita masuk ke dalam proses pemasangan baja ringan yang ketiga, dan ini jaraknya sama 25 cm ya. Dari baja ringan yang kedua ke baja ringan yang ketiga ini jaraknya 25 cm. Ini sebenarnya bisa aja sih diukur ya dari atas ke bawah. Tapi tadi karena untuk baja ringannya sudah kita lubangi dulu ya untuk posisi baut sekrup untuk pagarnya, jadi ini posisinya harus benar-benar pas, makanya saya pasang untuk pagarnya dulu baru kemudian baja ringannya. Nah, seperti ini ya untuk proses pemasangan baja ringannya, sama ya menggunakan dinabot juga, dan prosesnya sama seperti yang pertama dan yang kedua tadi. Nah, setelah baja ringan yang ketiga sudah kita pasang seperti ini, baru kemudian kita akan sekrup lagi ya untuk yang bagian bawah. Jadi begini hasil akhir dari pagar minimalis menggunakan kombinasi dari lisplang, GRC, dan baja ringan. Dan ini untuk hasilnya cukup puas ya untuk saya yang pertama kali membuat kerajinan dari baja ringan dan lisplang GRC. Dan ini untuk biayanya saya kurang lebih mengeluarkan biaya 150 ribuan untuk membeli lisplang dan untuk membeli baja ringannya. Dan ini untuk catnya, ini saya pakai cat sisa ya, dan teman-teman juga bisa membeli catnya dengan ukuran kecil, karena untuk ini penggunaan catnya ini saya tidak terlalu banyak juga ya. Dan untuk video pengecatannya bisa teman-teman simak di video sebelumnya sudah saya upload, atau teman-teman bisa klik link yang ada di deskripsi video ini. Nah, ini bisa teman-teman lihat ya, untuk sekrupnya posisinya ada di tengah-tengah baja ringan ya, gak ada yang meleset. Oke, terima kasih. Mungkin itu saja video saya kali ini mengenai pagar minimalis menggunakan lisplang, GRC, dan baja ringan. Oke, mungkin itu saja video saya kali ini. Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.